Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kami di sini akan mempresentasikan dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup dalam konteks Indonesia. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Jadi kami terdiri dari tiga kelas dari A, B, C. Untuk itu saya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dengan NPM 2478277 dari kelas TRI 3C dan rekan saya. Saya Sayuma Degita Falufi dengan NPM 24782030 dari TRI 3A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Putri Wicaksana dengan NPM 2478239 dari TRI 3B. Oke, mungkin kita akan langsung ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari saya Madegita. Disilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pada slide yang pertama, yaitu pada pendahuluan. Nah, pada bagian awal ini, di sini saya akan membuka dengan membacakan kutipan, yaitu pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa transformasi digital adalah jalan menuju Indonesia Maju 2045. Kutipan ini bukan hanya slogan politik, tetapi gambaran nyata bahwa arah pembangunan Indonesia saat ini sangat bergantung pada percepatan teknologi informasi. Hal ini juga diperkuat oleh data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB berada pada kisaran 4 sampai dengan 5%. Namun pada tahun 2045, angka tersebut diprediksi melonjak menjadi 15,5 hingga 19,6%. Nah, artinya dalam 2 dekade ke depan, sektor digital akan menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Dan tentu saja perubahan sebesar ini sangat memengaruhi bagaimana kita belajar, bekerja, berproduksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan juga kualitas hidup itu menjadi penting. Bukan hanya untuk akademik, tetapi juga untuk masa depan profesi kita di bidang teknologi rekayasa internet. Oke, mungkin next. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas teknologi dan produktivitas pada sektor industri dan juga sektor UMKM. Yang pertama itu adalah di sektor industri. Teknologi rekayasa internet atau TRI berperan dalam menciptakan otomatisasi produksi melalui sistem industrial Internet of Things atau IoT. Contohnya, itu mesin-mesin pabrik yang dilengkapi sensor dan juga terhubung ke cloud dapat mengirimkan data produksi secara real-time. Dampaknya adalah proses produksi yang lebih efisien, tingkat kesalahan yang lebih kecil, dan perawatan mesin yang lebih mudah diprediksi. Kemudian, pada sektor UMKM, teknologi digital memberi peluang besar bagi UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas. TRI membantu mereka menggunakan website, e-commerce, dan layanan cloud untuk mengelola transaksi secara lebih rapi dan juga terukur. Contohnya yaitu layanan seperti Dewa Web atau ID Cloud Host yang mempermudah UMKM dalam membuat website dan menyimpan data penjualan secara aman. Dengan cara ini, UMKM dapat bersaing secara digital, tidak hanya bergantung pada penjualan offline. Secara keseluruhan, teknologi memberikan level playing field di mana pelaku usaha kecil eh, punya kesempatan untuk tumbuh melalui pemanfaatan teknologi digital. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita masih membahas teknologi dan juga produktivitas di sektor pertanian. Nah,
Selama ini pertanian itu identik dengan proses yang manual, tapi sekarang mulai bertransformasi melalui konsep smart farming. TRI berperan penting dalam integrasi IoT dan cloud computing untuk pertanian presisi. Sensor-sensor IoT itu dipasang di lahan untuk mengukur suhu, kelembapan tanah, kadar air, dan kondisi lingkungan lainnya. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke cloud dan bisa dipantau petani melalui dashboard di smartphone. Dengan informasi yang lebih akurat, petani dapat menentukan waktu tanam, penyiraman, atau pemupukan secara tepat. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta pengurangan risiko gagal panen. Nah, teknologi seperti ini itu sangat relevan untuk Indonesia, mengingat pertanian masih menjadi salah satu sektor penopang ekonomi nasional. Digitalisasi pertanian bukan hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mendorong generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang modern, data-driven, dan berpotensi besar. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh aplikasi cloud lokal seperti Dewa Web, ID Cloud Host, dan juga Telkom Cloud. Nah, yang pertama di sini adalah Dewa Web. Platform ini terkenal sebagai penyedia secure cloud hosting dan IoT platform dengan standar keamanan tinggi, termasuk sertifikasi ISO 27001. Banyak UMKM dan bisnis digital mengandalkan layanan Dewa Web karena stabil dan juga aman. Selanjutnya ada ID Cloud Host. Penyedia ini menawarkan web hosting, database cloud, dan berbagai layanan server dengan harga yang kompetitif. Keunggulannya adalah server yang berada di Indonesia, sehingga akses lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis lokal. Yang ketiga itu ada Telkom Cloud. Sebagai layanan cloud enterprise nasional, Telkom Cloud itu banyak digunakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan besar. Mereka menawarkan infrastruktur lokal dengan service level agreement yang tinggi, sehingga cocok untuk layanan skala besar yang membutuhkan stabilitas. Nah, ketiga contoh ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya bergantung pada cloud provider internasional seperti AWS atau Google Cloud, tetapi sudah memiliki penyedia lokal yang kuat dan mampu bersaing. Keberadaan lokal juga mampu mendukung keamanan data nasional dan kedaulatan digital. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita akan memahami konsep telework dan dampaknya terhadap keseimbangan hidup ya. Jadi, telework ini membawa dampak ganda terhadap keseimbangan hidup kerja. Dia memiliki dua dampak. Yang pertama, dia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sisi positif, ia menawarkan fleksibilitas luar biasa dalam mengatur waktu dan tempat kerja, yang seringkali meningkatkan produktivitas individu dan memberikan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga. Namun, di sisi negatifnya, ini dia memunculkan resiko isolasi sosial karena kurangnya interaksi fisik, batas antara kerja dan rumah menjadi kabur yang bisa menyebabkan kelelahan mental atau digital burnout akibat screen time yang berlebihan. Tantangan lainnya juga adalah menjaga kedisiplinan diri dan mempertahankan kolaborasi tim yang efektif dan dari jarak jauh. Nah, di sini ada eh, pola eh, pola perubahan kerja pasca pandemi ini. Contoh kasusnya ya. Jadi ada pegawai ASN atau hybrid itu sistem kerjanya fleksibel. Contoh Kemenku dan BKN gunakan hybrid system. Startup digital remote, banyak perusahaan seperti Gojek dan Ruang Guru memakai mode kerja jarak jauh.
freelance digital, pekerja lepas di platform seperti Upwork dan Freelance bisa kerja global dari rumah. Nah, data BPS 2023 itu sekitar 24% pekerja digital di Indonesia sudah menjalankan hybrid sistemnya. Nah, mungkin next slide-nya. Nah, di sini tentang fleksibilitas waktu kerjanya dan tempat. Nah, meningkatkan eh, dampak positif tadi, dia meningkatkan produktivitas individu, waktu bersama keluarga lebih banyak. Nah, di yang negatif itu resiko isolasi sosial antara kerja dan kehidupan pribadi meningkat digital burnout tadi akibat terlalu lama di depan layar, kesulitan menjaga disiplin dan kolaborasi tim. Aspek etika kerja online ini dia memiliki menjaga profesionalitas komunikasi digital dan menjaga privasi dan keamanan data kerja, menghindari cyberloafing. Dalam hal ini, TRI berperan menjaga stabilitas sistem, privasi data, dan keamanan jaringan dari berbagai pekerja remote. Selanjutnya ada digital divide. Oke, wait. Oke. Jadi pada digital divide ini, menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo, ada 12.548 desa atau kelurahan yang menurut data belum terlayani internet 4G secara memadai dari total sekitar 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia yang berdasarkan sumber dari Liputan 6. eh Coba kita buka. Nanti aja. Nah, data ini dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut presentase desa atau kelurahan terjangkau sinyal internet sangat kuat, masih 22,55% pada 2023. Ini sumbernya dari Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Bisa dilihat di sana. Nah, selanjutnya ini ada program pemerintah utama untuk mengatasi kesenjangan palaparing atau proyek pembangunan eh, jaringan backbone secara optik nasional untuk memperkuat brand broadband di seluruh Indonesia berdasarkan sumber Go ID. Nah, Sastra satu nih, satelit Republik Indonesia nomor satu yang diluncurkan untuk membantu menjangkau titik layanan publik dan daerah yang belum terjangkau jaringan. Contoh, Satria satu akan menjangkau 150.000 titik layanan publik di wilayah 3T. Menurut laporan sumber GovInsider Asia. Nah, program Desa Digital Jawa Barat, contoh spesifik provinsi, misalnya Jawa Barat punya dataset dan inisiatif untuk meningkatkan sumber koneksi desa berdasarkan sumber data Indonesia. Nah, dia memiliki aspek keadilan sosial digital. Nah, semua warga berhak atas akses yang bermanfaat, seperti pemanfaatan teknologi yang setara. Nah, desa tanpa internet juga makin tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya ada pemerataan digital perlu jaringan. Nah, literasi dan perangkat memadai. Selanjutnya ada Palaparing and Star Satria satu. Jadi langkah penting pemerataan akses. Dan mahasiswa teknologi berperan mendorong solusi digital eksklusif bagi desanya. Selanjutnya ada konsep dasar e-health, pemanfaatan teknologi Indonesia dan komunikasi dalam sistem pelayanan kesehatan atau
telehealth, layanan kesehatan jarak jauh lewat teknologi digital, mHealth, layanan kesehatan lewat perangkat mobile seperti smartphone. Contoh penerapan di Indonesia nih, itu ada Halodoc. Nah, konsultan dokter dan pembelian obat secara online. Dia mengakses kesehatan dengan cepat. Yang selanjutnya ada Satu Sehat. Integritas data vaksin dan kesehatan nasional. Nah, layanan lebih efisien. Terus selanjutnya ada SIMRS, itu digital rekam medis dan administrasi. Dia berguna untuk layanan rumah sakit lebih cepat. Nah, di sini ada isu etika dan privacy data pasien di Indonesia. Data medis sangat sensitif dan rawan bocor karena disimpan di server cloud. Kasus kebocoran data Peduli Lindungi pada tahun 2022 menimbulkan kekhawatiran publik. Nah, tantangan utamanya itu akses akses data pasien dan keamanan sistem digital. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 itu melindungi hak individu atas data pribadi dan kewajiban pengelolaan menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya digital diterapkan untuk memastikan keamanan data kesehatan di era digital Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke eh, etika dan dampak sosial dari teknologi informasi. Nah, secara umum, teknologi informasi ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti yang pertama, ada akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita bisa belajar lewat platform online, mulai dari Zoom, Google Meet, atau sebagainya. Nah, kemudian kita dapat melamar kerja lewat website, gak harus secara manual datang langsung ke perusahaannya. Itu jelas sangat mempermudah kita. Selanjutnya, bahkan mengurus beberapa layanan pemerintah lewat aplikasi tanpa harus datang ke kantornya langsung. Nah, yang kedua, teknologi meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Banyak pekerjaan yang dulu kita lakukan secara manual, sekarang itu bisa dibantu dengan aplikasi. Contohnya seperti penggunaan kasir digital di toko. Sekarang udah bisa pakai kris, pengelolaan data dengan sistem komputer atau otomatisasi laporan keuangan. Nah, yang ketiga ada teknologi mendorong inovasi di berbagai bidang. Nah, contohnya mulai diterapkan di bidang kesehatan. Ada konsultasi online, contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Intan tadi, kayak Halodoc. Jadi kita untuk konsultasi, kita nggak perlu datang langsung ke rumah sakit, kita bisa datang ke eh, kita bisa konsultasi lewat aplikasi online, itu kan lebih timeless ya untuk orang-orang yang sibuk. Nah, di pemerintahan ada layanan e-government, dan di dunia usaha atau banyaknya UMKM yang berkembang lewat marketplace dan media sosial. Nah, keempat, itu kita ada teknologi membuka peluang kerja secara global. Nah, orang Indonesia sekarang bisa bekerja secara remote untuk perusahaan luar negeri, misalnya seperti programmer, desainer, atau editor video hanya dengan modal koneksi internet. Dari poin-poin ini, kita bisa lihat nih bahwa teknologi informasi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup. Tapi, di balik dampak positif ini, ada juga tantangan yang perlu kita pikirkan dari sisi etika.
yaitu selanjutnya. Nah, dari banyaknya hal positif, ternyata banyak juga tantangan budaya kerja digital dalam dunia teknologi informasi. Nah, di era serba online ini muncul nih masalah yang menjadi batas antara kerja dan istirahat. Itu tuh menjadi masalah. Contohnya kayak banyak pekerja yang merasa harus selalu online karena komunikasi kerja sekarang itu lewat chat dan meeting online. Jadi orang-orang itu bisa harus merasa selalu standby di depan device-nya. Jadi notifikasi pekerjaan itu bisa muncul kapan saja, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Hal ini bisa menyebabkan digital burnout, yaitu kondisi ketika seseorang merasa lelah, stres, dan jenuh karena terlalu sering beraktivitas di dunia digital. Misalnya kayak terlalu banyak meeting online dalam sehari, terlalu banyak di depan layarnya, dan merasa dikejar-kejar deadline. Nah, supaya teknologi tetap sehat digunakan, disinilah etika TRI menjadi penting. Nah, ada beberapa nilai yang perlu kita pegang. Yang pertama ada menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Nah, teknologi itu harusnya menjadi alat bantu, bukan sesuatu yang boleh mengorbankan kesehatan fisik dan mental manusia. Contohnya kayak perusahaan membuat aturan jam kerja yang jelas meskipun karyawannya bekerja secara online atau dari rumah. Yang kedua, menjunjung integritas dan tanggung jawab sosial. Nah, artinya di sini kita harus jujur nih dan tanggung jawab dalam membuat dan menggunakan sistem yang diberikan oleh perusahaan. Contoh sederhananya, tidak mengambil data pengguna tanpa izin dan tidak merancang sistem yang sengaja merugikan orang lain. Nah, yang ketiga ada menjaga keadilan digital. Nah, teknologi ini sebaiknya tidak hanya dinikmati oleh orang yang tinggal di kota besar atau yang ekonominya mapan, tapi juga harus menjangkau daerah-daerah terpencil dan kelompok yang tertinggal. Nah, nilai-nilai ini akan lebih terasa jika melihat contoh nyatanya di lapangan. Seperti next selanjutnya, contohnya ada di studi kasus lokal. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa studi kasus lokal yang menunjukkan bagaimana teknologi berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu contohnya ada telework dan kesejahteraan karyawan. Sejak pandemi, banyak banget perusahaan di Indonesia yang beralih ke sistem kerja jarak jauh atau remote. Dengan bantuan teknologi cloud dan video conference, pekerjaan tetap bisa berjalan meskipun karyawan berada di rumah dan lebih safety pada saat itu. Nah, cloud ini memungkinkan karyawan mengakses dokumen dari mana aja. Sedangkan video conference seperti Zoom atau Google Meet memungkinkan rapat dilakukan tanpa harus adanya pertemuan secara langsung. Nah, di awal sistem ini terasa sangat membantu, lebih fleksibel, nggak perlu macet di jalan, nggak perlu datang ke tempatnya langsung, tapi pekerjaan bisa tetap selesai. Nah, tapi setelah berjalan lama muncul tantangan atau masalah baru. Banyak karyawan yang mulai merasa jam kerjanya ini nggak jelas, kayak pesan pekerjaan itu bisa masuk sampai malam dan meeting online itu kadang dijadwalkan di luar jam kerja. Jadi mereka merasa harus tetap standby di depan layar atau di depan device-nya gitu. Akibatnya muncul stres dan kelelahan atau yang sering disebut sebagai digital burnout. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi memang bisa meningkatkan produktivitas, tetapi kalau tidak diatur dengan baik bisa mengganggu kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan. Nah, contoh yang kedua yaitu ada kesenjangan jaringan yang berada di Papua. Nah, kasus kedua ini nih eh, membahas tentang kesenjangan jaringan.
Nah, di kota-kota besar internet itu mungkin udah jadi hal yang biasa atau menjadi hal yang lumrah ya. Tapi di banyak wilayah, seperti contohnya di wilayah Papua itu, akses internetnya itu masih sangat terbatas. Banyak siswa yang ingin ikut kelas online, tapi sinyalnya itu lemah atau sinyalnya itu bahkan kadang nggak ada. Jadi harus berjalan ke tempat-tempat tertentu hanya untuk mencari sinyal agar bisa mengikuti pelajaran ketika pelajarannya berbasis online. Begitu juga dengan UMKM dan layanan publik. Banyak sekali pelaku usaha ingin berjualan online dan banyak layanan perintah yang sudah digital. Tapi semua itu tidak dimanfaatkan maksimal kalau jaringan internet di daerah-daerah yang terpencil itu belum memadai. Nah, pemerintah itu sudah berupaya dengan membangun proyek seperti Palaparing Timur untuk memperluas jaringan. Namun, setelah jaringan tersedia, masih banyak tantangan lain seperti literasi digital yang lemah. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi, platform online, atau layanan digital. Kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis dirasakan oleh semua orang. Masih banyak kesenjangan digital yang perlu diperhatikan, baik dari sisi infrastruktur maupun kemampuan dari pengguna tersebut. Nah, selanjutnya ada pengguna IoT untuk petani lokal. Kasus ketiga ini tentang penggunaan internet atau Internet of Things IoT untuk petani lokal. Di beberapa daerah, misalnya di Jawa Barat, ada petani yang mulai menggunakan sensor IoT di lahan mereka. Nah, sensor ini bisa memantau kelembapan tanah, suhu, dan mengontrol irigasi secara otomatis. Dengan adanya data dari IoT, petani bisa tahu nih kapan aja lahan perlu disiram atau kapan aja waktu yang tepat untuk memberikan pupuk pada tanamannya. Dampaknya hasil panen ini pasti otomatis meningkat dan cara kerja petani lebih efisien karena dibantu oleh alat-alat IoT tersebut. Namun, selain kemudahan yang didapatkan petani lokal itu, ada juga tantangan yang muncul. Kayak perangkat IoT ini misalnya harganya itu nggak murah, terus itu internet di beberapa desa atau di beberapa wilayah masih belum stabil. Nah, ketika jaringan bermasalah, sistem otomatis nggak bisa berjalan secara optimal dan para petani harus kembali ke cara manual. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa teknologi seperti IoT sangat bermanfaat nih, tetapi keberhasilannya tetap tergantung pada kesiapan infrastruktur dan biaya yang ada. Nah, dari ketiga kasus ini, dari telework, Papua atau IoT ini, kita bisa melihat bahwa teknologi banyak banget membawa peluang, tetapi juga banyak menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Oke, selanjutnya, nah, sebagai kesimpulan dari materi pada bab ini, termasuk semua contoh-contoh yang udah atau materi yang udah kita bahas tadi, teknologi itu bukan hanya tentang soal kecanggihan, tetapi juga soal dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Nah, di satu sisi, teknologi itu meningkatkan produktivitas, mempermudah pekerjaan, membuka peluang baru, dan di satu sisi lagi membawa banyak tantangannya. Nah, di sini eh, dari sini kita bisa menarik refleksi nih bahwa teknologi itu nggak cuma cukup atau hanya canggih aja, tetapi harus dipakai dengan tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Nah, integritas ini memastikan bahwa teknologi dibuat dengan jujur dan aman. Tanggung jawab sosial mengingatkan kita bahwa teknologi harus memberi manfaat untuk masyarakat, bukan hanya sebagian orang, tapi harus merata ke seluruh masyarakat yang ada. Dan
Dan keadilan digital ini mengingatkan bahwa semua orang berhak merasakan manfaat dari teknologi, bukan hanya mereka yang tinggal di daerah maju atau mempunyai fasilitas lengkap. Nah, pada akhirnya sebagai mahasiswa dan calon profesional teknologi rekayasa internet, kita harus mampu melihat teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki dampak langsung pada kehidupan manusia. Karena itu, setiap inovasi harus selalu diperhatikan nilai etisnya agar teknologi benar-benar membawa kebaikan bagi semua orang. Mungkin cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.